Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nadia Rizky Cayani. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu materi dari mata kuliah keterampilan membaca, yaitu membaca interpretatif. Jadi disimak ya video ini dari awal hingga akhir. Apa sih yang dimaksud dengan membaca interpretatif? Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Nah, kemudian menurut Tarigan, pada dasarnya membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta ataukah fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita tersebut terhadap pembacanya. Tujuan membaca interpretatif. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Dalam hal ini, seorang pengarang menulis sesuatu adalah tidak lain bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa saja maksudnya disampaikan secara tersirat. Tarigan mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulisan itu. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan menurut Sudarso diekspresikan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan hubungan atau mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar, transcendence atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda, ketergantungan atau mempunyai rasa rindu, identitas atau mengenali dan mengetahui siapa dan apa seorang atau sesuatu itu, kerangka acuan atau mempunyai cara yang stabil dalam mengenal dan memahami dunia. Khusus mengenai hubungan orang tua dan anak, terdapat 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama hubungan simbolik. Wadah tempat manusia berhubungan, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Selanjutnya, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbolik dengan orang tuanya. Orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras, menghisap.
Orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat penumpuk, menimbun. Orientasi perdagangan, pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang beraksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Orientasi produktif berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Selanjutnya, pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu ada reaksi emosional sang pembaca pada tipe karya sastra dan reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyelesaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Emosi sering-sering kelihatan muncul, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal, responsi mencerminkan kepribadian, emosi sering berganti kekuatan, emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Dakrat dan Todorov, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Yang pertama ada aliterasi, yaitu pengulangan bunyi yang sama. Kemudian ada antanaklasis, yaitu penggunaan kata yang sama namun dengan makna yang berbeda. Kemudian ada antitesi, yaitu perbandingan dua buah kata yang berantonim atau berlawanan kata. Kemudian ada kiasmus, yaitu pengulang serta inversi hubungan antar dua kata dalam kalimat. Kemudian ada oksimoron, yaitu pembentukan suatu hubungan sintaksis antara dua buah antonim. Kemudian ada paralepsis, yaitu suatu perumusan yang dipergunakan untuk mengumumkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang dikatakan dalam kalimat itu sendiri. Selanjutnya ada paronomasia, yaitu penjajaran kata-kata yang bersamaan bunyi tetapi berbeda makna. Selanjutnya ada silepsi, yaitu penggunaan sebuah kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan berpartisipasi dalam lebih dari arti konstruksi sintaksis. Yang terakhir ada zeugma, yaitu koordinasi ketatabahasaan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke materi dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Delston dan Pival di dalam buku tarikan mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu yang pertama ada exposition, pengenalan para tokoh, pembukaan hubungan-hubungan, menata adegan, menciptakan suasana, penyajian sudut pandangan. Selanjutnya ada complication, peristiwa permulaan yang menimbulkan beberapa masalah, pertentangan, kesukaran, atau perubahan. Kemudian ada rising action, mempertinggi, meningkatkan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan pada saat bertambahnya kesukaran atau kendala. Kemudian ada turning point, krisis atau klimaks, titik emosi dan perhatian yang paling besar serta mendebarkan apabila masalah diselesaikan.
Yang terakhir adalah ending, penjelasan peristiwa-peristiwa bagaimana cara para tokoh itu dipengaruhi dan apa yang terjadi atas diri mereka masing-masing. Jadi, membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Membaca interpretatif juga mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Jadi, apakah karangan itu fakta atau fiksi? Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Inilah yang perlu diperhatikan dalam membaca interpretatif. Kemudian, dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek reaksi emosional, yaitu emosional sang pembaca pada aneka tipe karya sastra, dan reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra tersebut. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang apakah karangan itu fakta atau fiksi. Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut. Jadi, sebagai pembaca, kita harus pahami maksud dan tujuan bacaan yang kita baca agar ada yang kita dapat dan kita pelajari dari situ. Sekian penyampaianku mengenai membaca interpretatif. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat. Aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!